Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan pajak. Jumpa lagi dengan saya Indri di Tax on Air KPP Pratama Jakarta Fluid. Nah, siang hari ini kembali lagi kita mengudara di Instagram Live yang kita lihat ternyata sudah ribuan yang join. Dan kali ini nanti kita akan bicara sesuatu yang sedang hits ya, yang sedang ditunggu-tunggu. Bagaimana sih tentang Cortex itu, untuk masuknya seperti apa, akunnya kayak gimana, semuanya akan kita bahas siang hari ini di Instagram Live Tax on Air. Bersama saya sudah ada Kak Cindy. Halo Kak Sajak. Ya, Kak Cindy apa kabar siang hari ini? Luar biasa nih Miss Indri. Miss Indri apa kabar nih? Luar biasa, sama, semangat. Semoga semangat kita berdua menular ke kawan pajak yang sudah join di Instagram Live sore hari ini ya. Nah, Kak Cindy, kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sempat hingar-bingar di awal tahun. Viral gitu ya. Dan kita ingin tahu bagaimana sih seluk-beluk di dalamnya, kemudian bagaimana bisa masuk supaya tahu sebenarnya benda ini nih yang viral ini tuh seperti apa. Nah, kita akan ngobrol dengan Kak Cindy tentang Cortex. Siap Kak Cindy kita ngobrol? Siap banget. Oke, Kak Cindy, sebenarnya Cortex itu apa sih? Saya juga pengen tahu banget nih. Oke, baik Miss Indri. Jadi kawan pajak, Cortex DJP itu adalah sistem perpajakan terbaru berbasis web yang di-launching oleh Direktorat Jenderal Pajak pertanggal 1 Januari 2025. Bisa dibilang nih Miss Indri, itu adalah portal baru bagi wajib pajak yang menjadi pintu utama untuk masuk ke sistem Cortex, ke sistem perpajakan yang bisa melayani seluruh perpajakan secara digital. Jadi cukup satu akun aja nih Miss untuk melaksanakan kewajiban. Iya, kalau dulu kan ada digital online, e-faktur, terpecah-pecah tuh Miss. Kalau ini cukup satu akun bisa melaksanakan seluruhnya kewajiban perpajakannya kawan pajak. Nah, jadi itu merupakan sebuah sistem yang luar biasa. Betul. Yang memang di-launching oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan baik petugas pajak maupun buat kawan pajak. Nah, Kak, kita ingin tahu nih, kalau kita sudah tahu yang disebut Cortex itu apa, kita ingin tahu bagaimana sih caranya masuk di akun Cortex itu, gitu ya. Oke, baik Miss Indri. Jadi untuk masuk ke akun Cortex itu perlu yang namanya aktivasi akun, Miss. Oke. Nah, aktivasi akun Cortex itu adalah suatu proses untuk mengakses sistem Cortex untuk pertama kalinya nih, Miss. Jadi misalnya kalau kawan pajak dulu udah sering nih login DJP online, itu tuh nggak otomatis langsung bisa login ke Cortex gitu Miss. Jadi ibaratnya tuh kayak ganti kunci gitu ya Miss ya. Kuncinya itu adalah password. Nah, passwordnya itu harus diubah. Kenapa harus diubah? Karena di sistem Cortex passwordnya itu udah ada standar keamanan password yang lebih kuat nih Miss. Nah, jadi Cortex memang diciptakan untuk menjaga keamanan data yang sudah dilakukan, data yang sudah diproses di Direktorat Jenderal Pajak maupun yang dilaporkan oleh wajib pajak. Betul. Jadi no bocor-bocor klub lagi. Oke, siap. Nah, kalau kita bicara tentang aktivasi tadi, Kak, apakah semua harus mengaktifasi Cortex-nya? Oke, jadi kawan pajak, kabar bahagianya tidak semua orang harus aktivasi akun Cortex. Jadi misalnya nih kan ada nih Miss yang istri gabung NPWP suami, terus itu wajib nggak untuk lapor yang lain-lain gitu. Nah kalau istrinya cuma gabung NPWP suami dan nggak butuh untuk akses Cortex, ya udah si istri nggak perlu aktivasi Cortex tuh Miss. Gitu. Nah yang wajib aktivasi akun Cortex selalu siapa gitu kan yang pertanyaan kawan pajak. Yang wajib untuk aktivasi akun Cortex itu adalah kawan pajak yang memiliki NPWP atau NIK-nya terdaftar di sistem DJP dan memiliki kebutuhan untuk mengakses Cortex. Misalnya nih Miss, kan ada tuh yang kawan pajak nih mau lapor SPT, mau bayar pajak. Nah itu wajib tuh Miss untuk aktivasi akun Cortex. Betul. Dan Cortex ini sudah berjalan dari bulan Januari di tahun 2025. Berarti kita sudah menggunakan Cortex ini beberapa bulan dan alhamdulillah lancar ya. Dan kedepannya juga lancar.
Nah, teman-teman jika mau ingin aktivasi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Kak Cindy, jadi ada beberapa hal yang nanti harus disiapkan karena ini sama dengan cara membuka pintu rumah yang baru dengan menggunakan kunci yang baru, kode yang baru, tapi dengan cara yang lebih modern dan mudah. Nah, Kak Cindy, kita ingin tahu kalau tadi kita bicara tentang siapa saja yang wajib aktivasi Cortex dan siapa saja yang belum perlu untuk akun Cortex. Nah, boleh tahu nggak kalau tadi kita bicarakan yang perlu, yang tidak perlu nih apa aja? Bisa Jadi dilihat dulu nih Miss, wajib pajaknya ini nih punya kebutuhan atau enggak untuk login ke Cortex-nya. Kalau misalnya tidak perlu nih, ya udah ikut NPWP suami misalnya si istri. Nah, terus kalau perlu nih, kita lihat dulu nih Miss, dia kawan pajak ini sudah pernah login DJP online atau belum? Karena ada beda nih Miss, perbedaan cara aktivasi antara kawan pajak yang sudah pernah login DJP online dan belum pernah. Nah, kawan pajak, jadi apakah kawan pajak sudah pernah login di DJP online atau belum? Ini yang menentukan mudah atau tidaknya aktivasi akun Cortex kawan pajak. Tapi jangan cemas, jangan ragu bahwa aktivasi akun Cortex ini sangat mudah. Nah, jika ingin tahu bagaimana caranya, kita lihat dulu yang akan lewat ini. Halo, dengan saya Sarah. Apa benar ini dengan Bapak Rudi? Terima kasih atas konfirmasinya ya Pak. Selanjutnya, apakah Bapak sudah menginstal aplikasi melalui link yang kami kirimkan? Kalau belum, tolong diinstal terlebih dahulu ya Pak. Baik, terima kasih. Semoga hari Bapak menyenangkan. Kamu tahu apa yang barusan saya lakukan? Itu penipuan. Waspada penipuan. Konfirmasikan setiap pesan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP terdekat atau saluran komunikasi kami. Nah, kawan pajak, kami hadir lagi setelah tadi lewat, ya. Nah, saya juga mengingatkan hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan dengan DJP. Jadi banyak penipuan yang sedang berlangsung dan mudah-mudahan dengan banyaknya sosialisasi ini membuat teman-teman lebih aware ya. Nah, berikutnya seperti tadi yang sudah dijanjikan bahwa ada cara untuk login ke akun Cortex. Ini ada dua, yaitu wajib pajak yang sudah pernah login ke DJP Online dan wajib pajak yang belum pernah sama sekali login ke DJP Online. Nah, Kak Cindy, boleh nggak diterangkan ke kawan pajak di sana yang sudah join dengan IG kita, Instagram Live kita kali ini, untuk bagaimana sih loginnya kalau mereka punya dua hal ini? Oke, mungkin kita bahas yang udah pernah login DJP Online dulu kali ya, Miss ya. Jadi yang udah pernah login DJP Online ini, langkah pertamanya itu harus memastikan terlebih dahulu untuk NIK-nya sudah dipadankan menjadi NPWP. Kemudian dipastikan juga untuk email dan nomor telepon yang terdaftar itu masih aktif di DJP seperti itu ya. Jadi kan biasanya di DJP Online ada email sama nomor teleponnya itu dipastikan nih masih aktif nih, emailnya masih bisa diakses, nomor teleponnya juga masih digunakan. Karena untuk verifikasi OTP dan lain-lain itu akan dikirim ke email dan nomor telepon seperti itu Miss Indri. Nah, bagi kawan pajak yang sudah pernah login DJP Online, itu caranya mudah, lebih mudah, dipermudah, dibantu oleh kita ya Miss ya. Jadi kayak ada prioritas, itu nanti kawan pajak tinggal login ke mengakses ke laman Cortex djp.pajak.go.id. Kemudian di bawah yang login itu tuh Miss, itu ada lupa kata sandi. Kawan pajak silakan klik lupa kata sandi. Kemudian setelah klik lupa kata sandi, itu akan ada pengisian permohonan ubah kata sandi seperti itu Miss. Misalnya ID pengguna itu silakan diinput tuh NPWP 16 digit atau NIK bagi orang pribadi. Kemudian bagi WP badan itu silakan diinput
angka 0, kemudian diikuti oleh NPWP 15 digit seperti itu Miss. Kemudian tujuan konfirmasinya nih bebas pilih, bisa pilih dikirim ke email atau dikirim ke nomor telepon. Iya betul Miss. Nah tapi kalau misalnya kawan pajak nih Miss mau pilih ke nomor HP gitu, itu kawan pajak harus memastikan tersedia pulsa yang cukup ya kawan pajak ya. Kalau nggak ada pulsanya nggak terkirim bentuknya. Diisi dulu Miss. Diisi dulu pulsanya seperti itu. Kemudian klik captcha, itu nanti ada nomor captcha yang harus diinput. Setelah diinput nomor captchanya, diklik aja tuh centang pernyataan dan klik tombol kirim seperti itu. Nanti misalnya kalau udah kirim tombol kirim tuh Miss kan, kalau udah kirim pasti ada dong masuk tuh linknya ke email atau ke nomor handphone kawan pajak. Itu ketika masuk link jangan takut, itu bukan penipuan seperti yang diiklan Miss. Itu tinggal diklik aja. Kemudian nanti setelah diklik linknya itu akan muncul untuk mengisi password untuk loginnya. Nah itu yang tadi Miss, yang standar keamanan password yang lebih kuat. Karena di situ harus membuat minimal 8 karakter. 8 karakter. Iya, ada itu terdiri dari apa aja? Ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, karakter khusus. Misalnya karakter khusus kayak pagar, simbol pagar, tanda seru seperti itu nih. Yang tidak bisa apa tuh tanda? Itu ada beberapa sih Miss, seperti yang tanda tanya dan lain-lain itu kalau bisa jangan digunakan sih. Yang umum-umum aja, iya, yang umum-umum aja. Kayak gitu. Nanti setelah bikin passwordnya, udah tinggal taruh login seperti itu Miss Indri. Nah Kak, berarti kita kalau menggunakan password yang ini tuh sama dengan password Evin dong ya? Kalau gitu, atau ada bedanya? Beda sih Miss, karena di sini kita cuma bikin password aja. Nah, tapi passwordnya itu ada standarnya, yang minimal 8 karakter. Iya, gitu. Jadi kan lebih susah untuk di ini ya, dibobol gitu. Jadi standar keamanannya lebih aman. Nah itu tadi kalau yang sudah pernah login. Nah, gimana kalau sekarang WP-nya belum pernah login nih? Saya nggak pernah tahu, nggak pernah lapor SPT, jadi nggak pernah login DJP online, nggak pernah e-filing, nggak pernah tahu Evin. Gimana tuh? Oke, itu kawan pajak nggak perlu khawatir sih Miss. Kadang kan kawan pajak panik ya, aduh belum pernah tadi step-stepnya. Yang kemarin belum pernah aja, sekarang udah dari baru. Gimana lagi? Udah ada barang baru gitu ya. Ya namanya juga ikut perkembangan zaman ya Miss ya. Kita juga harus semakin modern, semakin inovatif, kreatif gitu ya Miss ya, agar tidak tertinggal dengan negara lain seperti itu. Jadi kawan pajak nih yang belum pernah login DJP online, itu silakan dipastikan NIK-nya bagi wajib bagi wajib pajak orang pribadi itu NIK-nya sudah terdaftar di sistem DJP. Nah, untuk pengecekannya itu kembali lagi ke laman kortex.djp.pajak.go.id. Silakan kawan pajak klik nih aktivasi akun wajib pajak. Oke, kalau tadi yang sudah pernah login kita ganti password. Yes, tapi kalau yang belum pernah sama sekali berarti aktivasi akun. Nah, betul. Jadi kawan pajak yang belum pernah login DJP online, setelah klik aktivasi akun wajib pajak itu akan muncul tuh permohonannya. Nah, permohonan yang muncul di situ itu silakan diisi. Nah, itu ada pernyataan di kolomnya ya Miss ya. Itu centang apakah wajib pajak sudah terdaftar, gitu kan? Nah, nanti di situ ada kolom memasukkan NPWP. Silakan kawan pajak orang pribadi memasukkan NIK-nya. Kemudian setelah memasukkan NIK, itu klik cari. Nah, itu akan beda tuh Miss. Kalau setelah diklik cari, itu muncul nama wajib pajaknya, berarti NIK si wajib pajak itu sudah terdaftar di sistem DJP. Sudah ada tuh NIK-nya di sistem DJP. Tapi kalau kawan pajak nih, ternyata setelah klik cari, itu nggak muncul nama wajib pajaknya, berarti belum terdaftar di sistem DJP untuk NIK-nya. Nah, tapi kawan pajak tuh nggak perlu khawatir Miss. Lagi-lagi nggak perlu khawatir. Kalau namanya belum terdaftar, itu bisa registrasi online di Kortex juga Miss. Atau kalau masuk lagi ke halaman depan. Kalau misalnya kawan pajak juga kesulitan, datang saja ke KPP terdekat. Seperti itu. Kalau mau ketemu Kak Cindy, bisa datang ke KPP Pratama Fluid ya.
Jadi di Kita sana siap nanti membantu. siap dibantu bagaimana untuk aktivasi akun Cortex ya. Betul, ya. Jadi kalau kita tadi bicara tentang yang mana sudah WP yang sudah pernah login DJP online dan mana yang belum pernah, ada dua cara yang berbeda. Nah, mungkin ada hal lain yang bisa dijelaskan Kak setelah kita login? Tadi kan yang kawan pajak yang belum selesai itu kan cuma cari itu ya Miss ya. Ini hanya kalau udah terdaftar, namanya muncul, itu lanjut lagi isi email dan nomor telepon. Nah, email dan nomor telepon ya ketika diinput, terus ada tulis centang warna hijau, berarti data email dan nomor teleponnya sudah sesuai dengan yang terdaftar di sistem DJP. Namun jika yang muncul tanda silang tuh Miss warna merah kayak tanda bahaya gitu, itu berarti emailnya belum sesuai atau belum terdaftar di sistem DJP. Nah, kawan pajak lagi-lagi jangan perlu khawatir, jangan panik. Jika muncul tanda silang berwarna merah, itu kawan pajak silakan melakukan perubahan data ke KPP terdekat. Oke, jadi buat wajib pajak, kawan pajak yang terdaftar di Pluit bisa menghubungi KPP Pluit dan ketemu dengan kasih bilang sebenarnya akan dibantu gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya memang masih ada tanda silang merah, bisa diulang kembali untuk memperbarui data. Perubahan data. Kemudian setelah muncul yang centang hijau tuh Miss, nanti kita foto selfie. Selfie-nya bukan disebar, tapi untuk divalidasi ke data Dukcapil. Jadi kita udah keren tuh Miss, udah kerjasama sama Dukcapil, udah langsung sinkron tuh datanya antara sistem DJP dengan Dukcapil, divalidasi tuh fotonya oh benar, itu wajib pajak yang bersangkutan, jadi nggak akan mungkin dicuri tuh datanya. Kemudian klik centang pernyataan dan klik simpan deh tuh Miss. Nanti setelah klik simpan, itu akan masuk tuh ke emailnya Miss, berupa surat penerbitan akun wajib pajak. Surat penerbitan akun pajak. Iya. Nanti di situ akan muncul tuh Miss passwordnya. Nah, tapi passwordnya itu unik panjang, bawaan sistem. Nah, itulah yang nanti digunakan oleh wajib pajak untuk login ke halaman Cortex DJP dengan menggunakan ID NPWP, kemudian masukkan untuk passwordnya itu yang masuk ke email yang surat penerbitan akun gitu kan. Tapi kawan pajak kok panjang banget nih, unik banget nih, masa harus kita hafal-hafal? Kawan pajak nggak perlu khawatir. Kawan pajak setelah berhasil login menggunakan password unik itu tuh Miss, tinggal ubah aja di Cortex setelah login. Nah, jadi sesuai dengan keinginan kita 8 karakter yang sudah ditentukan tadi. Iya, nanti itu tinggal klik aja tuh manajemen akses, ubah kata sandi, udah sesuai dengan keinginan wajib pajak. Jadi bisa diinget-inget ya. Iya, nah betul. Kak, kalau dulu tuh kan Evin kita suka lupa ya Kak. Kalau ini password yang untuk Cortex ini perlu nggak kita simpen di handphone gitu misalnya, daripada tiap tahun kita nanya, tiap saat ada layanan kita nanya ke kantor pajak selalu lupa, boleh nggak itu difoto? Di foto bisa Miss, tapi kan sekarang kan ada pilihan ubah kata sandi ya. Jadi dengan mudah, lebih mudah dan terverifikasi ke email ataupun ke nomor handphone kalau ubah. Jadi nggak perlu lagi tuh minta-minta Evin ke KPP. Bolak-balik Lebih mobile sekarang. Email, betul. Karena memang Cortex dibuat untuk lebih memudahkan simplifikasi semua proses yang ada di layanan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau tadi Kak, kita sudah dapat password, ya, sudah dapat kuncinya nih. Itu sudah berhenti di situ atau memang ada langkah berikutnya? Kalau untuk login aja sih cukup di password Miss Idrin, tapi kan wajib pajak atau kawan pajak ini kan pasti butuh tuh untuk keperluan perpajakannya. Nah, itu ada langkah selanjutnya Miss. Untuk tahu langkah selanjutnya, kita akan lihat dan kita akan bedah langkah-langkah itu apa aja, tapi setelah yang mau lewat ini. Daftar, bayar, lapor. Serius amat? Mau bahas apa sih? Ada yang baru nih, sekarang telah hadir Cortex System. Daftar, bayar, lapor, dan berbagai layanan pajak dalam satu sistem. Loh, Mas siapa ya? Maaf, salah tempat. Selain itu, nggak ada lagi drama-drama Evin. Cortex, kali login, layanan terjamin. Wah, balik lagi kita dengan ratusan yang sudah join
di live kita loh Kak. Keren banget. Semua pasti ingin tahu sebenarnya apa itu Cortex, bagaimana masuk di akun Cortex, dan tentunya ayo kita aktivasi, dan ternyata kuncinya mudah, langkahnya gampang, dan akan kita bimbing. Apabila sulit melalui komputer di rumah, boleh datang langsung di KPP terdekat ya. Nah, tadi kita sudah janjikan ke kawan pajak tentang langkah-langkah selanjutnya setelah punya password. Apa nih Kak yang dilakukan? Mungkin teman-teman pasti gini, kalau saya sudah punya password pasti saya punya dapat bukti dong. Nah, buktinya apa kalau saya sudah masuk di akun Cortex itu Kak? Gitu. Oke, nanti langkah selanjutnya nih Miss, mirip tapi tidak sama gitu ya. Dulu kan kita kenalnya sertifikat elektronik gitu ya. Oke, sertel gitu ya. Iya, sertel gitu. Nah, kalau sekarang kita punya sertifikat digital. Sertifikat digital. Betul. Atau biasanya tuh kita sebutnya kode otorisasi Direktorat Jenderal Pajak. KODJP. Betul, disingkat KODJP gitu. Yes. Lebih gampang diingat ya, Miss ya. Oke, lalu terkait dengan sertifikat digital ini bagaimana Kak cara mendapatkannya? Oke, sertifikat digital ini kan sebenarnya tujuannya untuk bisa tanda tangan elektronik ya, Miss ya. Nah, itu dia. Nah, misalnya kalau kawan pajak mau buat bukti potong, lapor SPT itu kan butuh tanda tangan ya. Kalau kita manual ke KPP itu kan tanda tangannya masih tanda tangan basah. Nah, kalau kita di Cortex ya kita pakai si kode otorisasi ini, Miss. Nanti kita akan bikin passphrase. Kita bikin passphrase. Berbeda lagi dengan password yang tadi. Beda lagi, Miss. Ya, Tapi mirip. Bentuknya seperti apa biar kawan pajak tahu? Okay. Passphrase-nya ini berarti kan tanda tangan dalam bentuk digital gitu Iya, ya. bentuk elektronik. Perlu beli di sebuah badan atau dia bisa bikin langsung di Cortex atau gimana? Oke, jadi untuk tanda tangan elektronik ini nih Miss, itu diatur di pasal 8 dan pasal 9 PMK 81 tahun 2024. Oke. Nah, di situ ada dua tuh Miss. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan yang kedua tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Bedanya apa itu? Oke, bedanya untuk tanda tangan elektronik yang tersertifikasi itu ada badan penyelenggaranya, Miss. Oke. Badan penyelenggara sertifikat elektronik namanya. Nah, itu ada yang oleh badan penyelenggaranya itu instansi, misalnya nih kayak kita nih Badan Cyber dan Sandi Negara atau yang biasa disingkat BSSN, itu untuk wajib pajak instansi pemerintah seperti kita, Miss, ASN, aparatur sipil negara. Untuk TNI, untuk Polri itu menggunakan BSSN tadi, Miss. Itu tersertifikasi. Nah, tapi ada juga nih Miss badan penyelenggara non instansi. Nah, itu juga tersertifikasi. Misalnya seperti ISAI, Peruri, Teken aja seperti itu, Miss. Tapi kebanyakan sih berbayar ya, Miss ya. Ya, pastinya ya karena melibatkan pihak lain. Iya, betul, gitu. Miss. Tapi jangan khawatir kawan pajak, kita ada yang gratis, Miss. Oke, di Cortex itu sendiri sudah menyediakan tempat free untuk dapetin passphrase-nya, tanda tangan otorisasi. Iya. Okay. Nah, itu yang disebut kode otorisasi, Miss. Kode otorisasi atau KODJP itu sertifikat tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi, gratis, tapi bisa digunakan. Jadi tetap ada muncul yang barcode itu tuh, Miss. Oh, iya. Jadi memang sudah disiapkan dari Cortex supaya mengamankan setiap layanan yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Betul. Misalnya wajib pajak lapor SPT tahunan, supaya datanya tidak kemana-mana dia harus kunci, dia harus membuktikan bahwa itu memang SPT milik si wajib pajak. Iya, wajib pajak tersebut. Seperti itu. Nah, keren banget ya Kak. Keren banget, Miss. Iya, oke. Nah Kak, ada lagi yang mau disampaikan Kak mungkin? Oke, mungkin cara-cara untuk buat kode otorisasinya seperti itu ya, Miss Indri ya. Nah, teman-teman, kawan pajak itu silakan login kembali ke cortexdjp.pajak.go.id, kemudian klik portal saya. Di situ nanti ada permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Itu silakan diklik. Setelah diklik itu nanti akan muncul tampilan data-data wajib pajak. Nah, kemudian scroll ke bawah itu akan muncul pilihan jenis sertifikat. Nah, jenis sertifikat itu silakan pilih kode otorisasi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, nanti
nanti akan disuruh tuh input passphrase Miss. Oke. Nah, passphrase-nya kembali lagi ke 8 karakter. Kita ingat-ingat nih, minimal 8 karakter. Maksimal mah boleh gitu ya. Minimalnya tapi harus 8 karakter. Balik lagi nih, harus ada huruf besar, huruf kecil, tanda baca, tanda. Iya betul, karakter khusus. Nah, karakter khususnya itu ada yang harus dihindari nih. Misalnya underscore, tanda tambah, minus, tanda tanya, itu tuh nggak bisa digunakan gitu. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang sudah mendapatkan passphrase, berarti kita sudah siap menggunakan konteks dong. Oke, setelah kita klik passphrase itu kan nanti ada pernyataannya Miss, itu kita centang, terus kita klik kirim. Nanti setelah kita klik kirim itu akan ada muncul tanda terima Miss, tanda terima, surat seperti itu bisa kita unduh untuk menyatakan kalau kita udah bikin passphrase. Nah, tapi harus ada yang kita pastikan nih Miss, statusnya. Statusnya tuh maksudnya terverifikasi atau tidak gitu. Valid atau tidak? Seperti itu Miss. Valid atau tidak ya kawan pajak. Jadi sampai di titik terakhir nanti atau kawan pajak harus memastikan bahwa ada tulisan valid. Nah, untuk menetapkan, untuk tahu bahwa itu valid atau tidak gimana kan? Nah, untuk valid atau tidak itu kembali lagi ke Cortex DJP. Ini masih login nih kita nih, Miss. Nah, itu silahkan ke portal saya, profil saya. Di situ nanti akan muncul tuh Miss, nomor identifikasi eksternal. Nah, di nomor identifikasi eksternal. Betul Miss. Nanti di situ akan ada digital certificate. Nah, di digital certificate itu kita cek deh kode otorisasi kita itu statusnya sudah valid belum. Kalau sudah valid, aman, tenang, damai, tentram. Tapi kalau statusnya belum valid, ulang lagi. Ada tombol ini, tinggal di generate aja. Nanti itu akan berubah jadi valid. Di situ akan ada tanggal mulai sampai tanggal berakhirnya gitu. Valid itu, aman. Kalau limit tanggalnya tadi berapa itu Kak? Di situ akan muncul sih Miss di Cortex DJP-nya kita. Jadi aman sih seharusnya valid. Nah, oh ini, kalau misalnya tiba-tiba lupa passphrase-nya, lupa kode otorisasinya, bisa ulang lagi Miss. Balik lagi ke kode otorisasi, sertifikat elektronik, input lagi tuh passphrase-nya. Udah, nggak perlu harus datang ke KPP Miss. Jadi nggak kayak dulu lagi, lagi bingung lagi. Ini nggak cek di mana, email yang lama dibukain lagi gitu ya. Dan ternyata memang kontak diciptakan untuk memudahkan. Nah, kawan pajak, tadi kita sudah sampai masuk di kata valid dan tidak valid, berarti itu sudah tandanya di akhir langkah kita. Dan tentunya saya dan Kak Cindy berterima kasih atas perhatian dan semangat yang diberikan kawan pajak semua di acara ini, yang join sudah ribuan, sudah ratusan, dan kami tetap ingin terus bergabung bersama kami, dukung kami, dan mungkin ada kata-kata atau pesan yang mau disampaikan Kak Cindy? Pasti ada Miss. Pesan, kesan gitu ya dari saya.